Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini Bu Inti akan membahas dari nomor 31 sampai dengan 40. Langsung saja kita perhatikan data berikut. Untuk menjawab soal nomor 31 sampai dengan 32, Andika melakukan pendataan berat badan 5 orang temannya. Hasilnya dicatat dalam tabel berikut ini. Nomor 31, dari pencatatan tersebut, teman Andika yang paling kurus adalah, berarti tinggal dilihat di sini mana yang paling kecil, yaitu Doni. Jadi jawabannya adalah D. Ini ya, dari data tersebut teman Andika yang mempunyai berat badan yang sama, yaitu ternyata di sini tidak ada. Oh, ada ya, ini ya. Reni dan juga Santi. Jadi untuk nomor 31 dan 32 ini adalah contoh pengerjaan soal dengan membaca data. Jadi penting ya, tahu cara membaca data baik itu dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, itu harus tahu cara membaca diagramnya. Kemudian juga diagram lingkaran dan diagram piktogram atau diagram gambar. Baik, untuk nomor 33, di sini kita belajar mengolah tabelnya. Berikut ini adalah data dari nilai matematika 20 siswa dari kelas 5. Ya, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah menghitung 60-nya ada berapa. 60-nya ya. 60-nya ada berapa, 70-nya ada berapa, 80-nya ada berapa, sampai yang paling besar yaitu 100-nya ada berapa. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini 60 ada 1, ada 2, 3. Ada 3 ya, 60-nya ada 3. Jadi kita cek pilihan jawabannya yang 60-nya ada 3. Ini 60-nya 4 nih, berarti A bukan jawaban. Terus di sini ada 70. 70-nya kita cek ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Kita cek 70-nya ini bukan 7, berarti salah. Ini 7, ini 7. Berarti antara C atau D jawabannya. Kemudian 80-nya kita cek lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 80-nya ada 5. Jadi kita cek di sini, berarti ini 80-nya ada 5, otomatis jawabannya yang ini, C bukan. Oke, berikut ini adalah hasil panen buah-buahan di desa Pager Purwosari milik Pak Misto tahun 2020. Jadi di sini Bu Inti ingin mengingatkan lagi untuk cara membaca datanya ya. Di sini data yang menurun ada dua sisi. Cara membaca diagram batang dengan diagram garis itu mirip ya. Di sini yang menurun itu menyatakan beratnya dalam kuintal. Untuk yang ke samping itu menyatakan bentuk jenis datanya. Jadi di sini jenis datanya ada data tentang buah salak, buah apel, jeruk, mangga, dan anggur. Nah, di situ cara membacanya, salaknya ada sebanyak 19 kuintal, apel ada 6 kuintal, dan seterusnya seperti itu. Jumlah hasil panen buah-buahan milik Pak Misto adalah yang dijumlahkan, bukan yang ini, yang turun semuanya ini, bukan. Tapi salak itu berapa, terus apel itu berapa, jeruknya berapa, mangga berapa, terus anggur berapa. Jadi kita jumlahkan semua, ini adalah jumlah hasil panen buah-buahan milik Pak Misto. Jadi kita cek lagi ya. Salak ada 19 kuintal, apel ada 6 kuintal, terus di sini jeruk ada 8 kuintal, terus di sini mangganya ada 12 kuintal, terus anggurnya ada 4 kuintal. Jadi kita jumlahkan seluruhnya ya. 19 tambah 6 itu
Oh, atau gini, 9 tambah 6, 15. 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah 2, 25. 25 tambah 4, itu 29. Jadi simpan 2. 2 tambah 1 tambah 1, 4. 49 kuintal. Ini tidak ada jawabannya ya, nanti bisa dipilih jawaban yang mendekati atau ditanyakan. Kalau ada soal bentuknya seperti ini bisa ditanyakan ke pengawas untuk soal US yang jawabannya tidak ada. Oke. Selanjutnya di nomor 35. Oke. Di sini ada nomor 35, diagram lingkaran berikut menggambarkan mata pencaharian penduduk Desa Putri Hijau ya, ada petani, PNS, wira swasta, dan TNI. Jika penduduk memiliki mata pencaharian sebagai TNI, itu ada 60 orang. Banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai TNI. Oh, ini sebentar. Maaf ya, ini ya. Soalnya Bu Inti ralat. Jika penduduk memiliki mata pencaharian atau jika total penduduknya, total penduduknya ini total penduduknya ada 60 orang. Oke, ini tuliskan di sini nomor 35. Total penduduk ada 60 orang. Terus banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai TNI. Jadi yang bekerja sebagai TNI itu ada berapa orang? Ya, yang diminta di sini ada berapa orang? Dalam bentuk orang, bukan persen. Karena di sini kan semuanya pakai persen ya. Nah, diperhatikan diagram lingkaran itu ada dua jenis. Ada yang memakai persen, ada yang memakai derajat. Kalau yang memakai derajat, total satu lingkarannya ada 360 derajat. Kalau yang memakai persen, total satu diagram lingkarannya adalah 100%. Beruntungnya ini 100% ya. Jadi kita tinggal tambah-tambahkan pokok sampai hasilnya 100. Ini sama caranya seperti yang ini ya, menghitung sudut, besar sudut itu tadi ya. 100 kita kurangi 40, hasilnya adalah 60. 60 dikurangi 20 dari wira swasta, yaitu jadi 40. 40 dikurangi 25, itu ada 15. Berarti TNI itu 15%, bukan 15 derajat. Baru 15% ya. Nah, kita hitung 15% dari 60 orang itu berapa banyak? 15 per 100 kita kalikan 60, nolnya bisa dicoret. 6 dikali 15, 15 dikali 6 ya. Oh, maaf, 15 kali 6, 6 kali 5, 30, 6 kali 1 tambah 3, 40, jadinya 4. Maaf ya. 0 kali 3, 30. Maaf. Ini ulangi. 15 kali 6. 5 kali 6, 30. 6 kali 1 tambah 3, berarti 9. Oke. Benar ya ini ya. 90. Jadi di sini 90 per 10. Kenapa per 10? Soalnya di sini masih ada 10-nya ya. Bisa kita coret. Artinya yang bekerja sebagai TNI adalah 9 orang. Jadi Bu Inti ulangi ya prosesnya ya. Untuk mencari banyaknya orang yang bekerja sebagai TNI, TNI kan 15%. 15% dari 60 artinya 15% dikali 60. 15% itu bentuknya bisa diubah jadi bentuk 15 per 100. 15 per 100 dikali 60, nolnya bisa kita coret terlebih dahulu. Terus 15 kita kali 6, baru hasilnya nanti dibagi 10 yaitu 9. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nomor 36. Nomor 36.
36 di sini sebuah motor melaju dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu tempuh 3 jam 15 menit. Ini seperti yang tadi ya. Ada kecepatan 60 km per jam. Terus di sini ada waktunya 3 jam 15 menit. Oke, 15 menit. Jadi tadi 15 menit itu sama dengan 0,25. Berarti depannya digabungkan jadinya 3 jam 15 menit jadi 3,25 jam. Nah, kenapa kok diubah jadi jam? Karena dia waktunya memiliki dua macam satuan, yaitu menit sama jam. Maka kita jadikan jam semua. Soalnya di sini kecepatannya hanya jam, tidak ada menit. Lalu di sini yang ditanya adalah jaraknya. Jaraknya seperti yang tadi, jarak C sama dengan K dikali W. K-nya 60 dikali 3,25. Hasilnya adalah 60 dikali 3,25. 3,25. Kita kalikan terlebih dahulu. 0-nya kita simpan ya. 6 kali 5, 30, simpan 3. 6 kali 2, 12, ditambah 3, 15, simpan 1. 6 kali 3, 18, ditambah 1, 19. Terus jangan lupa kita tambahin 0-nya dari yang ini ya, tadi belum kita hitung. Terus ada 2 angka di belakang koma, artinya hasilnya adalah 195 km. Kenapa satuannya kilometer? Berarti kita ngikutin kecepatannya. Kalau di sini kilometer, ini juga kilometer. Oke, 195. Jawabannya adalah F yang ini. Terus berikutnya adalah nomor 37. 37 di sini minggu depan, Mila akan pergi ke rumah nenek. Jarak antara rumah nenek dengan rumah Mila dengan rumah nenek adalah 80. Oke, ini dengan kecepatan lagi ya. Jaraknya adalah 80 km. Nah, kemudian jarak tersebut ditempuh dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kecepatan sama dengan 40 km per jam. Dan berangkat pukul ini. Nah, ini termasuk keterangan dalam waktu. Tapi kita tidak bisa menuliskan waktunya karena di sini kita belum tahu Mila ini berangkat, maksudnya waktu yang ditempuhnya dalam saat pergi ke rumah nenek itu berapa jam? Masih belum ada ya. Nah, di sini dicocokkan dengan satuannya terlebih dahulu. Ini kilometer, otomatis kita tidak usah mengubah satuannya. Diingat-ingat JKW, W berarti J per K. J-nya 80, K-nya 40. 80 bagi 40 ada 2 jam. Jadi waktunya adalah 2 jam. Jadi kalau Mila berangkat dari rumah 6.30, 2 jam setelahnya adalah jam 08.30. Jadi jawabannya yang benar ini. Oke, selanjutnya nomor 38. Di sini nomor 38, Kila sudah berlari selama 9 jam dengan jarak tempuh sekian. Jadi ini masih tentang kecepatan tadi ya. 38, waktunya itu 9 jam. Terus ini jaraknya adalah 270 km. Oke, kecepatan atlet tersebut adalah kecepatan JKW. Berarti rumusnya adalah kalau K-nya ditutup, J per W. Tidak ada yang perlu diubah karena kita cocokkan dulu ya. Satuannya di sini jam sama kilometer. Di pilihan gandanya juga jam sama kilometer. Otomatis tidak usah mengubah. Jadi 270 dibagi 9. 27 bagi 9 itu 3. Berarti 30 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang ini. Terus di sini volume balok di atas adalah
titik-titik kubus satuan. Jadi kita cek terlebih dahulu, ada dua cara untuk menulisnya, menghitungnya ya. Bisa pakai dihitung manual, kalau matanya kuat ya, terkadang matanya ini kita dip sedikit, perhitungan kita udah hilang. Nah, kita bagi dua terlebih dahulu. Anggaplah ini bangun ruang gabungan, oke? Bangun 1 dan bangun 2. Untuk bangun 1 yang kecil ini kita cek ya. Ini kan bentuknya padat, tidak ada yang berkurang kotak kecil-kecilnya. Jadi semua bentuk yang kotak besar ini itu padat dengan isi. Maka kita bisa menghitung seperti rumus volume ya. Volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, panjangnya itu yang ke samping. Yang ke samping ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Panjangnya 5 yang ke samping. Terus yang ke belakang. 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Berarti lebarnya 5 kali 3. Tingginya yang turun. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti nanti dikali 4. Begitu juga dengan yang satunya. Nanti ini kita hitung volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 dikali sampingnya itu ada 3 ya. Kali turunnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nanti kita kalikan ini. 5 kali 3, 15. 15 dikali 4 itu ada 60. Jadi 60 kubus. Terus yang ini ada berapa? 5 kali 8 itu 40. 40 dikali 3, 120 kubus. Nah, kita jumlahkan 60 tambah 120 berarti 180 kubus. Jadi ini termasuk soal yang gampang ya. Tapi kalau teliti lihatnya. Jadi kita tinggal tentukan sampingnya berapa, ke belakangnya berapa, turunnya berapa. Terus nomor yang terakhir. Jika nomor 1 merupakan alas, maka tutup kubus adalah, jadi kita harus membayangkan untuk merangkai kubus, jaring-jaring kubusnya. Jadi kita tandain 1 ini sebagai alas, berarti di bawah. Nanti di samping kiri, itu dindingnya adalah dari nomor 2 ini ya. Dinding di bawah ini itu adalah dinding dari nomor 3. Dinding samping kanan itu adalah dinding dari nomor 5 ini. Ya. Terus nanti yang di depan ini, yang ini itu dari nomor 6, berarti 4 itu sebagai tutupnya. Jadi kita harus membayangkan untuk merangkainya. Jawabannya adalah D. Oke, itu tadi adalah pembahasan nomor 31-40. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.